Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mempersiapkan firman Tuhan kita dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan mengawali khotbah saya dari ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Beranikah kita berkata amin ketika nas ini ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian? Bisakah kita bergembira Bapak Ibu Saudara dalam ketika ada pencobaan, ketika ada kesusahan yang terjadi, lalu kita berkata, terima kasih Tuhan Engkau memberikan saya pencobaan, terima kasih Yesus Engkau memberikan aku persoalan. Dan kita berkata, sekarang saya bahagia karena banyak penderitaan, saya sukacita karena banyak penyakit yang datang. Beranikah kita berkata amin? Ayat yang ke-6 ini dilanjutkan lagi dalam ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Untuk menjelaskan maksud dari ayat yang ke-6 tadi, maka ayat yang ke-7 mengatakan, kenapa kita bisa bergembira di dalam segala kesulitan dan pencobaan hidup. Maka ayat yang ke-7 mengatakan paling tidak ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, itu membuktikan kemurnian iman. Yang kedua adalah akan menaikkan nilai hidup kita, akan menaikkan nilai standar hidup kita. Kita sama-sama punya pengalaman. Kita sekolah, kita ingin naik kelas, dari kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, kelas 4, dan kita juga ingin lulus dari kelas 6 masuk SMP. Kita juga ingin lulus dari SMP masuk SMA. Kira-kira untuk bisa lulus itu kita akan menempuh namanya ujian. Kira-kira kalau kita dinaikkan kelas, diloloskan dari SD ke SMP, SMP ke SMA tanpa ikut ujian, kira-kira dalam hati kita, walaupun lulusnya mudah, mungkin kita kecewa dengan guru. Bahkan kita sebagai orang tua juga, kenapa guru tidak memberikan ujian kepada anakku? Jangan-jangan nanti anakku ketika masuk di tingkat yang lebih tinggi, dia mungkin ketinggalan pelajaran. Artinya kita secara pribadi mengakui bahwa kita membutuhkan ujian untuk bisa naik ke kelas 2, ke kelas 3, lulus dari SD, lulus dari SMP. Kita membutuhkan ujian. Dan ujian itu membuktikan bahwa kita akan naik kelas. Maka persoalan, masalahmu, tantanganmu, pencobaanmu, itu akan melahirkan dan menumbuhkan yang namanya ketekunan. Pencobaan, persoalan, dan tantangan dalam hidupmu itu akan melahirkan ketekunan, dan ketekunan itu akan melahirkan tahan uji, dan tahan uji itu akan melahirkan iman, dan iman kita akan memiliki pengharapan. Saudara tahu bahwa orang yang sumber pengharapannya hanya di dalam Yesus Kristus, ia selalu bertekun walaupun belum melihat hasilnya. Orang yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus, dia selalu bertekun walaupun dia tidak pernah melihat hasilnya. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, ia akan mengasihi walaupun ia dilukai, disakiti oleh orang-orang di sekitarnya, dicaci maki, dibenci oleh orang lain, dia akan selalu mengasihi. Kenapa? Karena pegangannya adalah pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan kata orang, bukan pujian orang, bukan banyaknya jumlah orang memuji, tetapi yang menjadi pegangan hidupnya hanya Yesus. Maka setiap orang yang memiliki dan berpengharapan dan berpegang teguh kepada Yesus, dia akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Dia akan memiliki karakter yang luar biasa, dan karakter itu kuat dan tidak akan pernah binasa. Kita lanjut dalam ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Orang yang
berpegang teguh pengharapannya kepada Yesus, dia akan mencapai tujuan iman, kemudian juga dia akan memiliki keselamatan jiwanya yang tidak akan pernah mati walaupun dunia berakhir. Walaupun teman, sahabat, orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, tetapi karakter itu tidak akan pernah mati. Lihat saja tokoh Yusuf. Dia memiliki karakter yang bertanggung jawab sehingga dia dicatat di dalam Alkitab. Dia memiliki karakter yang bertanggung jawab. Ketika istri Potifar merayu dia tetap memiliki karakter yang teguh. Dia tidak terpengaruh. Kita juga melihat karakter iman yang luar biasa Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun mereka harus dibakar di perapian, mereka tidak pernah kompromi dengan iman mereka. Kalau mereka yakin pegangan pada Yesus, mereka rela mati. Bahkan mereka rela untuk tidak menikmati kehidupan, tetapi mereka mendapatkan jiwa yang selamat. Tidak heran kalau Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya menutup renungan ini, khotbah saya hari ini. Saya minta pianis mainkan piano, mainkan ya lagu-lagu Ku Cari Damai, ya. Mainkan saja pianonya. Saya akan mengakhiri renungan ini, saya membagikan satu cerita seorang wanita tuna susila yang disingkat dengan WTS. Saat remaja, wanita ini sudah yatim piatu. Dia diambil oleh seseorang dan dibawa di satu tempat yang sangat asing. Dalam kepolosannya dia ikut, dan dia tidak mengira ketika dia tumbuh makin dewasa, ternyata orang yang telah mengambil dia itu mempekerjakan dia bukan di tempat pekerjaan yang layak. Dia dijadikan sebagai seorang perempuan penghibur. Perempuan ini kecewa dengan orang yang telah mengambil dia. Dia sempat kabur, tetapi karena situasi dan tempat itu asing baginya, sehingga dia tidak bisa lari jauh. Akhirnya wanita itu, perempuan itu tertangkap lagi. Berkali-kali ia mencoba, tetapi ia bingung karena tempat itu asing baginya dan dia tidak mengenal, karena dia memang jarang untuk keluar rumah, sehingga dia tidak tahu lokasi itu. Berkali-kali dia keluar, selalu ditangkap. Bahkan dia diancam kalau berani sekali lagi dia keluar, dia akan dibunuh. Ia menjadi wanita penghibur. Ketika tugas selesai, dia kembali ke kamar. Dia menangis. Dia berkata dalam hatinya, meskipun orang lain bahagia terhibur, tetapi saya merasa kesepian. Dia menangis dan dia bersempat berkata dalam hatinya, mungkin ini sudah nasibku dan takdirku. Aku harus menjalani kehidupan seperti ini. Walaupun saya rindu ingin melihat kehidupan yang lebih baik. Ketika dia berkata itu, dalam hatinya ada seorang yang berkata dan berbicara, dan dalam tangisannya dia sekilas melihat belakang seseorang yang sangat misterius itu dan berkata, anak manis, kenapa kamu menangis? Dia berkata, saya menangis karena hidupku seperti ban roda yang terus berputar, tapi tidak pernah saya temukan ujungnya. Kamu lihat aku menangis hari ini, kamu lihat aku sedih hari ini, kamu lihat hatiku luka, aku kesepian. Walaupun banyak orang yang datang ke tempatku, aku merasa hampa. Lalu orang yang misterius itu bilang, kenapa sekarang kamu tidak pergi? Kamu sudah tumbuh dewasa, kamu sudah mengerti tentang hidup. Perempuan itu mengatakan, dia memperlihatkan tangannya kepada lelaki yang misterius itu. Kamu lihat luka di tangan ini. Kamu lihat aku di sini sendiri. Terkadang aku menangis, teriak, tetapi tidak ada satupun orang yang menolong aku. Tidak ada satupun orang yang peduli. Lalu pria misterius itu berkata, dulu kamu memang
terancam. Dulu kamu memang asing di tempat ini dan tidak mengenal lokasi tempat ini. Tapi seharusnya hari ini kamu punya keyakinan, pengharapan yang besar. Kamu bisa pergi jauh, tinggalkan tempat ini, bisa bebas. Kejar mimpimu, kejar harapanmu, kejar cita-citamu. Lalu wanita itu berdiri dengan sinis dan memandang pria itu. Dan dia berkata, tahu apa kamu tentang hidupku? Kamu pikir sudah tahu segala pergumulan masalahku? Kemana kamu ketika aku remaja diambil oleh orang? Ketika aku dibohong, di mana kamu? Dia juga berkata, ketika aku dilukai, kamu di mana? Ketika aku sering kali menangis dan teriak, kamu di mana? Oleh karena itu, jangan menjadi sok pahlawan. Tidak usah pedulikan hidupku. Kita atur hidup kita masing-masing. Kau urus hidupmu, aku urus hidupku. Orang misterius itu berkata, benar, aku mungkin tidak tahu banyak tentang hidupmu, tetapi yang pasti kamu harus ketahui bahwa hari ini aku mengatakan tentang pengharapan. Dan orang yang misterius itu hilang dari penglihatan wanita itu. Berapa tahun kemudian wanita itu mati di tempat itu, mati tanpa mendapatkan apa yang dia harapkan. Saya hadir di tempat ini dan hari ini, bahkan di layar televisi Bapak Ibu Saudara, saya bagian kecil dari hidup Bapak Ibu Saudara. Sama seperti lelaki yang misterius tadi yang berbicara dengan wanita WTS tadi. Saya tidak banyak tahu tentang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin tidak tahu rasanya, sakitnya ketika Bapak Ibu sedang dikhianati oleh pasangan ibu. Saya juga tidak tahu rasa sakitnya ketika kita dikhianati oleh orang yang kita percayai. Saya juga tidak tahu rasa sakitnya ketika kita dikhianati oleh anak-anak kita yang ketika dia tumbuh dewasa. Saya juga tidak tahu rasa sakitnya ketika Bapak Ibu berdoa bertahun-tahun tetapi doa Bapak Ibu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Saya juga tidak tahu ketika Ibu Bapak menangis di rumah, ketika usaha cita-cita gagal. Saya juga tidak banyak tahu tentang apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu hari ini. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara sedang jemaat menangis, saya memang tidak ada di samping Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu saudara sedih, mengalami sakit penyakit, saya juga tidak bisa menemani Bapak Ibu saudara. Saya memang tidak banyak tahu pergumulan dan kesedihan Bapak Ibu saudara. Tetapi yang saya tahu bahwa ketika kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, pengharapan itu akan mampu membuat luka, takut kita, rintangan kita, sakit kita akan kita lewati. Bapak Ibu Saudara, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Teruslah memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Teruslah hidup di dalam kasih Tuhan. Setiap orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya mengajak untuk semua leader bisa menyanyikan lagu Kalau Aku Cari Damai. Bapak Ibu Saudara yang rindu diberkati, kita bisa nyanyikan sama-sama lagu ini Kalau Aku Cari Damai. Oh
Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih puji-pujiannya.